sebuah jalan sempit di tengah lautan. Lebarnya hanya 33 km di titik tersempitnya. Setiap hari, sekitar 20% minyak dunia melewati jalan ini. Jika jalan itu ditutup, harga minyak global bisa melonjak 3 kali lipat dalam semalam. Dan ekonomi negara-negara besar akan terguncang. Itulah Selat Hormuz. Selama lebih dari 4 dekade, selat ini menjadi pusat ketegangan global antara Iran di satu sisi dan Amerika serta sekutunya di sisi yang lain. Mengapa selat sekecil itu selalu diperebutkan? Jawabannya bukan hanya soal minyak, tetapi juga kekuasaan, strategi militer, dan harga diri sebuah bangsa. Selat Hormuz terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Qatar, dan Bahrain dengan lautan terbuka. Hampir semua minyak yang diekspor dari negara-negara ini harus melewati selat sempit ini. Tidak ada jalur alternatif yang signifikan. Titik tersempit selat ini hanya 33 km. Dengan jalur pelayaran yang lebar, efektifnya hanya sekitar 3 km di setiap arah. Artinya, kapal tanker raksasa harus berlayar dalam jalur yang sangat sempit, lambat, dan rentan. Bagi Iran yang berada di tepi utara selat ini adalah anugerah geografis yang tak ternilai. Dengan meriam pantai, ranjau laut, atau rudal anti kapal, Iran dapat mengancam atau bahkan menutup selat ini dalam hitungan jam. Dari sudut pandang militer, Selat Hormuz adalah apa yang disebut para ahli sebagai checkpoint atau titik penyempitan yang jika dikuasai dapat mencekik jalur perdagangan laut seluruh dunia. Inilah mengapa AS selalu mempertahankan kehadiran armada kelima angkatan lautnya di Bahrain. Tepat di seberang selat ini, mereka tidak akan pernah membiarkan Iran sendirian menguasai pintu air minyak dunia. Angka-angka berikut menjelaskan semuanya. Setiap hari, sekitar 17 hingga 20 juta barel minyak atau 1/5 dari konsumsi minyak dunia melewati Selat Hormuz. Selain itu, sekitar 1/3 dari gas alam cair atau LNG melintasi selat ini. Jika aliran ini terhenti hanya selama beberapa minggu, dampaknya akan sangat dahsyat. Harga minyak akan melonjak. Negara-negara pengimpor minyak seperti Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan yang sangat bergantung pada minyak dari teluk akan mengalami krisis energi. Industri terhenti, harga bahan bakar naik, inflasi meroket. Para ekonom memperkirakan bahwa penutupan Selat Hormuz selama 30 hari dapat memicu resesi global. Bagi Amerika Serikat dan Eropa, ini adalah mimpi buruk. Meskipun Amerika kini lebih mandiri secara energi berkat produksi minyak serpi, sekutu-sekutunya di Asia dan Eropa tetap rentan. Dan yang lebih penting, stabilitas harga minyak adalah pondasi dari seluruh tatanan ekonomi global. Siapapun yang mengancam Selat Hormuz secara efektif mengancam seluruh dunia. Inilah mengapa Amerika bersedia mengerahkan kapal induk, jet tempur, dan ribuan personil militer hanya untuk menjaga selat ini agar tetap terbuka. Bagi Iran, Selat Hormuz adalah senjata paling ampuh yang mereka miliki. Iran tidak memiliki angkatan laut yang mampu mengalahkan armada kelima AS dalam perang terbuka. Tapi mereka tidak perlu menang. Mereka hanya perlu mengancam.
strategi Iran adalah apa yang disebut keseimbangan teror versi maritim. Iran secara teratur mengadakan latihan militer di sekitar selat, mengirim kapal cepat kecil yang dapat mengepung kapal tanker. Ada 3 cara Iran dapat mengganggu Selat Hormuz. Pertama, menggunakan ranjau laut yang diletakkan secara diam-diam. Kedua, mengirim kapal cepat berisi bahan peledak untuk menabrak kapal tanker. Ketiga, menembakkan rudal anti kapal dari pantai. Ketiga metode ini murah, sulit dicegah sepenuhnya, dan sangat efektif untuk menciptakan ketakutan. Yang menarik, Iran hampir tidak pernah menginginkan penutupan total selat itu sendiri. Mengapa? Karena Iran juga mengekspor minyak melalui selat yang sama. Menutup Hormuz berarti mematikan ekonomi mereka sendiri. Ancaman penutupan hanyalah daya tawar. Iran menggunakannya saat sedang ditekan, seperti saat sanksi diperketat atau saat negosiasi nuklir menemui jalan buntu. Ancaman itu adalah cara Iran berkata, "Jika Anda menyakiti kami, kami akan membuat dunia menderita." Selat Hormuz bukan hanya masalah militer atau ekonomi. Ia adalah simbol perlawanan Iran terhadap dominasi Barat. Bagi Iran, kemampuan untuk mengancam selat ini adalah bukti bahwa mereka bukan negara lemah yang mudah diintimidasi. Bagi AS, kemampuan untuk menjaga selat tetap terbuka adalah bukti bahwa mereka masih menjadi polisi dunia yang tak terbantahkan. Selama beberapa dekade, ketegangan di Selat Hormuz telah memicu sejumlah insiden. Pada tahun 1980-an, selama Perang Irak-Iran, kedua belah pihak saling menyerang kapal tanker dalam apa yang disebut tanker war. AS akhirnya terlibat langsung dan menembak jatuh pesawat sipil Iran penerbangan 655 yang menewaskan 290 orang. Pada 2019, serangkaian serangan misterius terhadap kapal tanker di lepas pantai Uni Emirat Arab ditudingkan pada Iran, memicu krisis lain. Hampir setiap tahun ada cerita tentang kapal perang AS dan kapal cepat Iran yang saling bermain kejar-kejaran di perairan sempit ini. Mengapa perebutan ini tak akan berakhir? Karena kepentingan kedua belah pihak bertentangan secara fundamental. Iran ingin diakui sebagai kekuatan regional yang punya hak untuk mempengaruhi keamanan Teluk. AS ingin memastikan bahwa Iran tidak pernah memiliki kemampuan untuk memblokade minyak dunia. Dan selama minyak masih menjadi urat nadi ekonomi global, selama Selat Hormuz tetap menjadi satu-satunya jalur keluar minyak Teluk, selama Iran masih memiliki rudal dan tekad untuk menggunakannya, selama itu pula selat sempit di tengah lautan ini akan terus menjadi pusaran ketegangan yang tak pernah reda. Pada akhirnya, Selat Hormuz bukan sekedar jalur air. Ia adalah panggung di mana dua dunia saling berhadapan. Dunia yang ingin menguasai dan dunia yang tidak ingin dikuasai. Dalam pertunjukan itu, sayangnya belum akan usai dalam waktu dekat.